Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai upaya pencegahan pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan. Norma itu merupakan peraturan yang perlu ditaati. Agar setiap orang mentaati norma, perlu adanya upaya untuk menanamkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara pembiasaan. Penanaman norma harus dilakukan sejak dini agar individu terbiasa berperilaku terpuji. Contohnya, seseorang ini dibiasakan untuk tidak berbohong. Nah, jika melakukan kebohongan, dia akan terus melakukan kebohongan untuk menutupi kebohongan lainnya. Nah, ia tidak akan dipercaya oleh orang lain apabila selalu berbohong. Pada dasarnya, kesadaran melaksanakan norma itu tidak muncul begitu saja, tetapi harus dilatih dengan pembiasaan. Nah, keluarga ini sebagai media sosialisasi pertama dan utama dalam melakukan pembiasaan sejak dini terhadap anak sebagai upaya preventif mengurangi tingkat pelanggaran terhadap norma. Kemudian yang kedua, teladan. Keteladanan ini merupakan suatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Oleh karena itu, perlu adanya sikap selektif dalam meneladani perilaku seseorang. Contoh, kamu mengidolakan artis karena sikapnya yang ramah sehingga kamu akan bersikap ramah pula kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya, setiap orang dapat menjadi teladan paling tidak untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga itu penyadaran. Ketika seseorang terhadap norma akan timbul jika dilandasi dengan kesadaran. Nah, kesadaran terhadap kewajiban melaksanakan norma akan lebih baik jika dilandasi keinginan dari dalam diri sendiri. Nah, kesadaran akan pentingnya mentaati norma ini dapat dipupuk dengan memahami norma tersebut. Kemudian yang keempat, pengawasan. Tegaknya pelaksanaan norma ini tidak mungkin didapat dengan sendirinya, tetapi harus dibimbing dan diawasi oleh pihak yang berwenang untuk mengawasinya seperti orang tua, guru, anggota masyarakat. Nah, pengawasan dapat dilakukan secara ketat atau longgar, tergantung pada kondisi sekitarnya. Caranya dengan melakukan teguran, peringatan, atau sindiran. Nah, hal ini dimaksudkan agar norma-norma dalam kehidupan dapat berjalan sebagai mestinya. Yang kelima, penghargaan dan hukuman. Norma sebagai sebuah peraturan atau kebijakan tentu saja menyimpan penghargaan sebagai konsekuensi positif serta hukuman sebagai konsekuensi negatif. Penghargaan akan diterima apabila seseorang telah selesai atau berhasil dalam suatu pekerjaan. Dengan adanya penghargaan, seseorang terdorong untuk bekerja dan berusaha lebih baik. Sementara itu, hukuman akan diterima apabila seseorang melanggar suatu norma. Nah, hukuman yang dapat diberikan misalnya hukuman penjara atau pengucilan. Atau yang lebih mudah lagi contohnya dalam norma agama. Kalau kita menjalankan sesuai perintah Allah, ya berarti nanti kita mendapatkan penghargaan yaitu berupa pahala. Kemudian kalau kita melanggar apa yang sudah ditentukan, maka akan mendapat hukuman yaitu dosa. Nah, selain upaya yang telah disebutkan tadi, ada upaya pencegahan pelanggaran norma dapat digolongkan menjadi dua, yaitu upaya preventif dan upaya represif.
Upaya preventif adalah upaya pencegahan terhadap pelanggaran. Nah, upaya ini dapat dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, pembinaan, dan pengembangan dengan sasaran menghilangkan faktor penyebab terjadinya pelanggaran norma. Penyuluhan dan pembinaan diharapkan mampu meningkatkan prestasi masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran. Selain itu, lingkungan masyarakat sebagai salah satu faktor penyelenggaraan norma dapat dikembangkan melalui kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif. Nah, upaya ini diharapkan mampu menciptakan kesadaran, kewaspadaan, dan terbinanya kondisi perilaku masyarakat yang taat pada norma. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai jalur seperti keluarga, sekolah, maupun lembaga lain yang mendukung. Contohnya, pihak kepolisian melakukan operasi rutin di tempat-tempat yang dianggap rawan. Kemudian upaya represif, yaitu upaya penanggulangan terhadap pelanggaran. Berarti ini yang sudah terjadi pelanggaran, kalau tadi sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya represif dapat dilakukan dengan memberikan tindakan kepada pelaku pelanggar norma. Tindakan penanganan pelanggaran dapat disesuaikan dengan sanksi yang terdapat pada norma yang berlaku. Nah, upaya preventif dan represif ini memiliki hubungan saling terintegrasi dalam menangani perilaku pelanggaran. Nah, untuk lebih memahaminya, Ibu kasih contoh misalnya nih, upaya preventifnya, contohnya pencegahan pelanggaran normanya ya. Upaya preventif misalnya tidak memberikan suatu atau uang kepada anak jalanan yang sering menghampiri pengendara motor saat lampu berwarna merah ya. Upaya represifnya adalah melakukan kegiatan operasi simpatik. Artinya petugas melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian anak jalanan agar mau bergabung dengan petugas sehingga mereka akan mendapat pembinaan. Contoh lagi, misalnya upaya preventif melakukan pengaturan lalu lintas, ya, melakukan penjagaan dan pengawasan tempat-tempat tertentu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian misalnya lagi sosialisasi atau kampanye untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat seperti dengan pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan sasaran utama peserta didik yang rawan melakukan pelanggaran norma. Kemudian diberikan edukasi atau pendidikan di lingkungan masyarakat. Caranya ya dengan penyuluhan di tingkat komunitas untuk membentuk budaya tertib berlalu lintas. Kemudian menambahkan jumlah sarana pos polisi di tempat-tempat rawan terhadap pelanggaran marka jalan. Kemudian memperbaiki marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas untuk mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas. Nah, upaya represifnya atau penanggulangannya yaitu memberikan surat tilang dengan tujuan memberikan efek jerak pada pelanggar. Kemudian melakukan penyitaan karena tidak membawa surat kelengkapan kendaraan dan SIM. Kemudian memberikan surat teguran secara tertulis kepada pelanggar. Itu adalah upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan. Nah, untuk tugas kalian bisa melihat foto atau gambaran yang ada di diri kamu atau kamu mencari boleh di internet. Bentuk perilaku yang mencerminkan bentuk pelanggaran. Misalnya kamu bisa lihat foto tentang tawuran misalnya. Nah, nanti tugas kamu adalah deskripsikan pelanggaran yang kamu amati, kamu jelaskan. Jadi sebenarnya kalau kalian mau tempel fotonya dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau
nggak ditempel juga nggak apa-apa. Kamu tinggal tulis misalnya judulnya itu nanti kamu deskripsinya pelanggaran tata tertib sekolah misalnya. Nah, nanti yang soal yang keduanya, tulislah faktor penyebabnya, apa yang menyebabkan orang itu melanggar tata tertib sekolah tersebut, misalnya tawuran. Kemudian tulislah akibat pelanggaran tersebut. Yang keempat, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama pada kemudian hari. Paham ya tugasnya ya? Jadi kamu mendeskripsikan pelanggaran yang kamu amati. Anggaplah kamu sedang mengamati pelanggaran. Apa yang kamu mau amati, misalnya pelanggaran tentang lalu lintas, pelanggaran tata tertib sekolah, atau pelanggaran tawuran, kemudian apa saja bebas, kamu tinggal deskripsikan. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.